Baik, terima kasih. Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Mbak Lita. Apakah dari tragedi kecelakaan Vanessa Angel dan keluarga ini, seperti bisa dilihat bahwa masyarakat ingin ikut jadi bagian, atau memang mengambil keuntungan yang tidak terasa seperti keuntungan demi konten, Mbak Lita? Semuanya. Semuanya, oke. Semuanya ya. Apa? Jadi pertanyaan dan jawaban-jawaban dari mbak-mbak yang ada di sini yang cantik luar biasa, itu betul semua ya. Oke. Tapi secara psikologis kita harus melihat dulu siapa yang bicara. Orang yang seperti apa dan karakter apa mereka. Oke. Dulu pada saat dia bersosial media itu orang-orang yang ekstrovert. Nah sekarang justru yang introvert yang lebih bahaya. Karena mereka tidak mau berhadapan dengan orang lain, namun dia memblasnya itu ke sosial media. Karena menganggap bahwa di sosial media orang tidak ada yang melihat dia. Jadi seenak dia, otak dan jari lebih cepat jarinya daripada otaknya. Itu yang membuat dia menjadi saya bebas merdeka gitu loh. Dan dia bisa seenaknya. Itu orang-orang yang gangguan dalam tanda kutip. Setelah disurvei oleh beberapa psikolog yang saya punya, itu mempunyai kecenderungan gangguan jiwa loh. Tapi tidak semua kan kecenderungan? Tidak semua. Namun orang yang memblush, orang-orang yang mampu melakukan apapun yang melanggar norma-norma, itu termasuk dong karena dia menikmati itu kan. Norma dari perspektif siapa? Norma dari sisi agama, budaya, sosial dong. Ya seperti yang tadi, penayangan bla bla bla. Itu yang seharusnya kalau kita punya jiwa, itu dia nggak mungkin dong tega nggak sih dia memperlihatkan itu, minimal di blur lah. Nah, saya pun kemarin saya sempat memposting karena apa? Karena saya diminta oleh keluarganya untuk memberitahu ke media gitu supaya ter-up gitu kan. Oke, saya lakukan itu karena permintaan. It's okay. Tapi setelah dia publish, setelah dia up dan viral, stop, matiin. Gitu, itu etika ya. Kita beretika. Kita kan bicara tentang psikologi beretika sosial media, betul nggak? Nah, pada saat kita melakukan sosial media itu orang lain tidak dan ikut-ikutan, itulah salah satu karakter orang Indonesia, ikut-ikutan, parno, dan dia pun juga ingin semuanya latah. Jadi apa yang dilihat itu yang membuat dia seksi. Itu. Jadi secara psikologis apapun yang dilakukan dia, yang penting viral. Nah itu, yang penting followernya nambah. Saya mau tanya ke Mbak Denis sama juga Shirley sebagai content creator. Tapi kita lihat dulu ya salah satu contoh nih. Ini salah satu contoh bagaimana netizen atau siapapun yang berada di belakang postingan gitu ya melakukan hal ini dan ternyata malah membuat kisruh. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi atau tragedi yang terjadi di kecelakaan tol Jombang itu ada beberapa yang kemudian diposting betul fakta dan ada yang hoax. Ini dia. Ini memang adalah instastory ya milik dari pengemudi pada saat itu. Tapi memang sempat dihapus. Nah ini yang hoax. Ini tidak ada di dalam instastory dari sang pengemudi. Dan ini sudah dikonfirmasi kepada pakar telematika. Jadi ini tidak betul. Namun yang beredar secara viral ini diposting seakan-akan untuk memperlihatkan kecepatan dari mobil saat itu dan akhirnya jadi viral. Nah ini yang real, inilah yang diposting dan memang saat itu tidak, tapi kemudian dihapus ya oleh sang pengemudi. Itu berdasarkan kata polisi yang keluarin atau kata pakar itu? Ini yang hoax ini sudah dicek semua kebenarannya dengan pakar telematika. Dan memang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang netizen yang mengupload ini mungkin punya niat untuk memperlihatkan tadi kecepatan yang fantastis tadi ya 190 km per jam. 190 Nah, jadi saya mau tanya nih ke Denis ya. Denis tadi kan secara psikologi tadi Mbak Lita expertnya sudah bilang bahwa ada kecenderungan gangguan bahkan untuk demi konten mengupload hal-hal yang mungkin melanggar norma dan lain-lain. Sepakat nggak dengan itu? Perspektif? Kalau menurut aku ada juga yang mereka pengen rame, pengen kontennya rame, nggak berniat jahat, pengen aja karena ya pada dasarnya kan orang netizen di sosmed itu demen ikut-ikutan, gitu. Jadi Denis sendiri memilih konten terlepas dari tragedi yang ada nggak persiapannya dulu atau plannya dulu atau semua tuh serba spontan aja gitu? Kalau saya semua serba spontan sih, karena aku nggak pernah mikirin gimana supaya viral apa segala macam, beda ya. Kalau aku kan dari dulu pengusaha,
Jadi aku berpikir selalu bagaimana caranya mengembangkan usaha aku. Beda, jadi bukannya pengen terkenal nih, ini segala macam, enggak. Jadi bagaimana kalau cara aku pikir, gimana cara usahaku meluas gitu. Mungkin itu bedanya. Kalau untuk Sherly sebagai content creator, memilih konten yang pas dan memang dibutuhkan oleh publik atau apa saja yang saya mau upload ya saya upload? Kalau Sherly memilih yang pertama, Mbak. Apa yang dibutuhkan publik dan tujuan dari mengupload itu apa? Jadi dan pada dulu gitu. Ketika itu bisa dipertanggungjawabkan, maka nggak apa-apa upload. Artinya adalah ini kembali kepada siapa di balik sosial media itu kan gitu. Ya. Ketika si pengupload itu bisa bertanggung jawab, maka kontrolnya ada di si pemilik akun itu. Menurut Sherly, justru yang terjadi itu adalah itu sudah menjadi tren untuk mengupload ulang, untuk membuat ulang kira-kira itu kondisinya kayak gimana. Itu adalah tren dan tren itu diciptakan. Kenapa itu bisa terjadi? Ini bukan baru 1-2 kali, sudah banyak. Bener ya Mbak ya, jadi ikut-ikutan itu tadi poinnya, Sherly sepakat dan tren itu diciptakan, itu dibentuk. Kata kuncinya adalah ketika itu mengalami repetisi, pengulangan, dapat applause dari publik dengan cara itu viral, itu banyak like, itu banyak di-share, itu banyak di-komen, otomatis kan dia naik tuh. Maka algoritma akan dengan sendiri itu tercipta, bekerja untuk mendukung itu, ditonton, ditiru, diikuti oleh banyak orang. Baik, ke Mbak Devi dan Mbak Lita. Mbak Devi dulu, artinya orang yang membuat konten hoax tadi di tengah-tengah bagaimana krusial dan viralnya tragedi itu memang intended atau memang niat atau memang iseng saja atau bagaimana? Nah, tadi 4P tadi masih ada satu tambahan lagi. Kenapa kemudian selalu ada pilihan antara konten atau kemanusiaan. Nah, jelas manusia itu punya yang namanya kalau istilah kerennya altruistik. Artinya apa? Ingin menjadi pahlawan. Jadi nggak semuanya karena niatnya kemudian ingin popularitas. Atau tadi dengan sengaja misalnya menciptakan hoax. Bukan, tapi dia selalu ingin menjadi yang terdepan, pahlawan untuk mengabarkan sesuatu yang sedang penting saat ini. Nah ini juga yang kemudian kalau dikaitkan dengan hoax, selain karena pengen jadi pahlawan, makanya sudah nggak ngecek-ngecek lagi, tapi kemudian juga ternyata kalau itu sebuah informasi yang buruk, menurut studinya, manusia itu tidak mau takut sendirian. Jadi egoisme manusia mendorong manusia kalau ada informasi yang menakutkan pasti langsung berbagi agar apa? Oh yang lain juga takut, aku nggak sendirian, takut akan ada gempa, takut akan kiamat, bukan hanya hal-hal tadi. Nah jadi memang sifat dasar manusia ini betul-betul dimanjakan oleh tools-tools, alat-alat yang ada di media sosial, khususnya apa? Yang namanya likes. Love. Nah itu kita seakan-akan bisa menjadi pahlawan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dulu kan Anda pahlawan harus prestasi kan. Nah sekarang kan tidak. Anda jadi pahlawan cukup dengan mengabarkan sesuatu yang nanti orang bilang, makasih ya Say. Terus kasih love, kasih likes dan sebagainya. Nah memang menariknya studi-studi lagi-lagi itu di Yale, di Oxford dan sebagainya menunjukkan bahwa memang ada potensi manusia akan semakin menikmati ketika menerima likes. Makanya ketika ada satu likes, ada satu informasi yang dia kabarkan kemudian tidak diterima likes, dia akan cari jalan. Nah ketika hal yang positif sudah habis, tidak heran kalau kemudian dia memilih sesuatu yang sensasional. Misalnya selfie. Selfie saja kan banyak yang kemudian meninggal gitu ya karena jatuh dari gedung atau dimakan oleh hewan karena di kebun binatang dan sebagainya. Lagi-lagi apa ya tadi? Karena memang membutuhkan pengakuan. Kenapa membutuhkan pengakuan? Orang sering lupa. Di media sosial sebenarnya apa yang ditampilkan tidak sepenuhnya kebenaran. Karena lagi-lagi tools di media sosial memudahkan orang untuk menampilkan kebohongan. Nah yang menarik adalah kita mudah iri, mudah takut ketinggalan tren, padahal yang ditampilkan belum tentu kebenaran. Ini satu paradoks yang memang cukup mengerikan dan menjadi malapetaka. Saya mau ke Denis dulu sebelum ke Mbak Lita. Denis tadi dikatakan ketika konten positif sudah habis, maka kemudian akan bergeser kepada hal-hal yang sensasional dan bahkan kontroversial. Setuju nggak? Enggak juga sih, enggak juga. Karena menurut aku setiap orang beda-beda dong ya. Beda-beda cara terkenal mereka. Dan kalau aku sih mungkin lebih ke nasib ya, terkenal ya Mbak ya. Bisa jadi dong. Tapi emang benar, ada juga artis-artis yang menunjukkan mereka tuh bahagia di sosmed, apa segala macam. Maksudnya mungkin lebih ke halu ya. Iya kan? Emang benar. Banyak banget dan padahal mereka sepertinya aslinya nggak gitu. Ada juga yang di sosmed katanya jahat, hancur, tapi aslinya baik. Itu kan semua pilihan. Tapi bagi Denis sendiri bahwa saya nggak kehabisan konten yang menurut saya ini nggak ada faedahnya gitu misalnya. Kalau menurut aku. Atau kalau mau jujur, yakin nggak bahwa kontennya Denis semua ada nggak nih yang nggak berfaedah nih? Kalau menurut aku semua konten aku berfaedah.
Semua, karena konten aku itu menghasilkan bisa menghidupi karyawan aku belasan dan mereka bahagia. Gitu. Outcome-nya seperti itu. Outcome-nya seperti itu. Walaupun Jadi, banyak komentar negatif. kalau netizen mah semua juga dihujat. Oke. Siapa sih yang nggak dihujat? Dokter dihujat nggak dok? Oke. Mbak dihujat nggak? Pernah dihujat nggak? Pernah dihujat nggak? Jadi yang salah siapa? Netizen mbak. Oke. Oke, baik. Mereka tuh suka menghujat. Yang Jadi harus kalau- dibenerin cara pikirnya tuh mereka. Oke, saya mau tanya kembali kalau gitu. Yang netizen yang salah nih. Padahal kadang-kadang kita juga jadi netizen sebenarnya. Nah, sekarang ke Mbak Lita. Ada trial by the netizen juga nih kalau kita lihat dalam kasus tragedi itu. Nah, menurut Mbak Lita, kenapa itu terjadi? Apakah karena itu adalah dilakukan dengan kelompok ya? Secara psikologi ketika dilakukan bersama-sama kita menjadi merasa benar gitu. Iya betul sekali. Oke. Secara teori bukan seperti itu ya Mbak. Yang seperti disampaikan sama Mbak Devi itu betul sekali secara teori. Ya. Namun prakteknya itu luar biasa, lebih dari itu ya Mbak ya. Oke. Nah kembali kepada karakter orang Indonesia khususnya. Itu Oke. ikut-ikutan Mbak, provokator. Dan dia paling suka kalau ada orang lain itu menderita. Ya Oke. dong, gitu. Ada hal-hal yang merasa bahwa ini gue nih enggak, wah harus eksis nih di depan nih gitu kan. Jadi secara tidak langsung dia pun juga berasa bahwa oh aku harus eksis, Oke. aku harus merasa bahwa aktualisasi diri gue tuh dalam bentuk seperti ini. Oke. Waduh parah dong ya. Nah artinya jadi dia melupakan secara faedah-faedah yang ada norma-norma di dalam masyarakat. Oke, jadi diterjang semua sama Kalau dia. dalam ilmu psikologi tadi kan tadi Dennis bilang, saya kayaknya nggak pengaruh deh. Saya kontennya A, Shirley kontennya B, Mbak Devi C, dan Mbak Lita misalkan D gitu ya. Iya, oke. Tapi sama-sama semua dapat hujatan. Artinya nggak ada satu silver lining atau benang merah yang sebenarnya Jadi menentukan gitu. Netizen atau haters itu kan termasuk dalam orang-orang yang pertama pengangguran. Dia tidak tahu Bisa juga tentang punya pekerjaan pendidikan. hebat loh. Bisa juga punya pekerjaan hebat. Iya betul, Oke. betul. Namun ini secara ini ya, secara apa namanya Oke. pengetahuan dan analisa ya, Statistik analisa ya, dan ya. apa ya? Statistik ya, Statistik ya. Iya. Jadi dia tidak punya pendidikan, artinya dia tidak memenuhi kebutuhan yang akademis Cukup ya. maupun agama dan sebagainya. Dia pengangguran, Oke. ya kan? Dia juga orang yang tidak masuk ke dalam gangguan jiwa itu, Mbak. Dan dia orang-orang yang dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada terjadi di dalam masyarakat. Yang Oke. penting gue naik Baik. gitu. Nah, Baik. seperti itu. Oke. Oke. Hal tersebut bisa juga begitu. juga mereka Yaitu nggak masuk sadar. ke dalam gangguan-gangguan itu. Gangguan yang ada narsistik dan Ya. sebagainya, itu maksudnya ke gangguan kepribadian, Mbak. Oke. Tapi Gitu. bisa juga bukan gangguan juga, mereka misalkan nggak sadar gitu, karena mereka baca komen, mereka jadi ikut-ikutan komen, Nah, itu padahal jadi mereka kembali belum, ke tren itu. iya belum menelusuri itu kan. Betul, betul. Dan dia Oke. ikut-ikutan itu loh, masuk dalam ke karakter-karakter orang ini. Dan karakteristik orang Indonesia pada umumnya seperti itu. Hobi menghujat loh. ya. Salah Oke. satunya. Nah, yang paling penting adalah meskipun seperti itu kan konten ini seperti berjalan ya, tiap hari tuh nggak akan berhenti gitu. Kita sudah masuk di dunia itu, society itu. Nah, salah satunya adalah viral yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian efeknya bahkan hingga kematian. Saya akan lanjutkan pertemuan bicara, kita jeda dulu.